menggenapi firman Tuhan, dan kita mau antar anak-anak kita ini untuk kita doakan dan kita minta Tuhan mengurapi, lalu kemudian mereka boleh benar-benar mendapatkan firman Tuhan dan meneguhkan hati mereka untuk terus mengenal Tuhan semakin dalam. Mari kita mau tumpangkan tangan dan arahkan tangan kita ke atas mereka. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu Tuhan,
kami juga mau menjadi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Engkau. Dan Tuhan mau belajar menjadi seperti anak-anak yang rindu untuk datang kepada Engkau. Dan oleh karena itu Tuhan, saat ini buka hati anak-anak-Mu Tuhan, dan kami mau hantarkan mereka Tuhan untuk boleh mendapatkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Yesus, biarlah mereka boleh kokoh mengenal Engkau semakin dalam. Mereka boleh semakin kuat di dalam Engkau dan berakar di dalam Engkau Tuhan, sehingga dalam perjalanan ke depan mereka akan boleh bertumbuh dan berbuah. Dan kami boleh melihat Tuhan, anak-anak kami tampil luar biasa. Anak-anak kami Tuhan lebih daripada pemenang. Dan anak-anak kami Tuhan boleh semakin hidup kudus di dalam Engkau Tuhan. Dalam berkat yang datang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil Tuhan tampuk pimpinan atas mereka semua Tuhan. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Dan bawa semuanya Tuhan, mereka boleh semakin kokoh di dalam Engkau. Guru-guru Tuhan boleh takut dan hormat akan Engkau. Dan semakin Tuhan membawa anak-anak ini Tuhan kokoh di dalam Engkau, pengenalan akan Engkau Tuhan, dan hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, berbicaralah. Roh Kudus, ambil tampuk pimpinan atas hati kami, atas pikiran kami, atas kehidupan kami, atas tempat ini Tuhan, baik yang di dasar lantai 1, di lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan sampai tingkat-tingkat langit Tuhan, ada dalam penguasa-Mu, sehingga Tuhan kami hanya mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang bisa bertemu lagi dalam suasana yang berbeda. Karena waktu itu saya kenalnya waktu di Kupang Jari. Kupang Indah. Oh, Kupang Indah. Sekarang tampil baru, keren. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mau minta tolong seperti biasa saya kalau menyampaikan firman. Kita akan baca firman Tuhan yang akan tampil di layar, dan itu berarti bukan kata-kata saya. Pembicara, pengkhotbah itu nggak ada artinya, sia-sia, nggak ada apa-apanya, nggak perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan nanti ayatnya, dan itu yang mengubah kehidupan kita, yang itu yang mengubah dan memerdekakan kita di dalam kita menghadapi masa-masa kehidupan seperti sekarang ini. Amin. Oleh karena itu, bantu saya agar kita mau baca sama-sama firman Tuhan yang kita akan lihat hari ini. Saya mau membuka dulu pertama dengan 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat ke-9, saya belum kasih tahu judulnya karena judul pagi dengan judul malam, judul sore itu beda. Tapi 1 Korintus 3 ayat 9 ini sebagai penghubung antara ibadah pagi dengan ibadah sore hari ini. Kita baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 9. 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tadi pagi saya mengajak jemaat GGP Harvest Ministry ini menyadari bahwa kita ini kawan sekerja Allah. Dan itu dimungkinkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan kita sudah dicurahkan oleh Roh Kudus, dan kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Jadi jangan pernah bilang lagi bahwa oh saya ini nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma orang-orang yang kumpul-kumpul saja, saya jemaat-jemaat yang manas-manasin bangku gereja. Kau none. Ya. Jangan pernah bilang, iya saya cuma asal ikutan saja. Gak ada. Firman Tuhan jelas mengatakan kerajaan kita ini kawan sekerja Allah kok. Apalagi Bapak Ibu sudah harus sadar bahwa Bapak Ibu ini ada di dalam kawanan domba GGP atau Gereja Gerakan Pantai Kosta. Namanya apa ini? Harvest Ministry. Ku opposite. Makanan opposite. Mendoakan. Paham orang? Harvest Ministry itu berarti Bapak Ibu sudah menyadari bahwa posisi Bapak Ibu adalah pelayanan penuaian. Kalau Bapak Ibu sudah sadar bahwa Bapak Ibu adalah pelayanan penuaian, maka Bapak Ibu harus kerjasama sama Roh Kudus. Gak bisa kerja sendiri, gak kuat, gak sanggup.
Tapi kita harus kerja sama-sama Roh Kudus, dan kita harus peka dan dengar-dengaran sama Roh Kudus, baru kita bisa paham di dalam kita melayani, dan khususnya kita melayani pelayanan penuaian. Berarti ke depan ini kita harus mempersiapkan diri untuk pelayanan penuaian. Jangan malas. Pagi-pagi ngomongnya gitu. Kita harus peka. Kita harus dengar Roh Kudus, apa kata Roh Kudus. Setuju? Karena Roh Kudus itu kawan sekerja Allah. Roh Kudus itu adalah suara Allah. Roh Kudus itu adalah hati Allah, sehingga kita jadi bisa paham Allah mau mengajak kita, Tuhan Yesus mau mengajak kita kemana untuk kita bisa melayani Dia, khususnya pada saat kita melakukan pelayanan penuaian. Ngomong sama sebelah-sebelah, kamu pelayan penuaian. Kamu pelayan penuaian. Sadar itu ya. Sing sadar. Eling lan waspada. Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah pelayan penuaian. Kalau pelayan penuaian berarti depan ke depan ini jangan cengeng. Amin. Amin. Mulia ibu, bu saya mulia ibu. Nggak enak kalau bisa cengeng ibu. Apa boy? Saya mumpung nggak ada Pak Michael. Jadi saya bawa ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman yang kedua ini mempunyai judul merespon dengan benar arahan Roh Kudus. Kadang kala di dalam kehidupan kita sudah peka dengan Roh Kudus, kita sudah mau hidup bersama dengan Roh Kudus, kita sudah hidup jalan dan kerjasama dengan Roh Kudus, tapi seringkali arahan daripada Roh Kudus kita nggak pas di dalam waktu kita mendengarkan dengan benar. Sehingga pada saat Roh Kudus memberikan pernyataan-pernyataannya, gara-gara kita salah memberikan perhatian, itu membuat kita jadi bisa salah dan mengganggu pelayanan penuaian ini. Pak, Bapak ngomong apa sih? Kok bisa salah Pak menanggapi informasi daripada Roh Kudus? Mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama yang harus kita sadari, mari kita buka dulu Yesaya 50 ayat yang keempat. Untuk kita bisa merespon dengan benar arahan Roh Kudus, maka Yesaya 50 ayat 4 harus ada pada kita. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. GGP Harvest Ministry harusnya bisa ini ya. Jadi bukan lagi jemaat yang biasa-biasa, tetapi jemaat yang tadi dulu, yang tadi dinyanyiin sama ibu siapa? Bu Santi tadi ngajak kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan di hadapan, menghadang jalan. Kita udah bisa nyanyi seperti ini dengan satu semangat yang besar. GGP Harvest Ministry sudah lagi bukan melihat, aduh aku harus diberkati, aku harus mengalami segala sesuatu yang enak-enak lagi. Tidak. Kalau dihitung dari jemaat waktu ada di Kupang Jaya, kalau tidak salah 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun? Ya, sudah ya, 20 tahun ya? Belum sampai ya? Ada berapa tahun? 14, 15. Sudah remaja. Sudah bisa. Nggak makan bubur bayi lagi. Ya dong? Makanannya sudah tempe penyet. Ya kan? Nasi rawon, ayam geprek, pecelan. Semua sudah dimakan. Masih 15 tahun. Jemaat harusnya GPGP Harvest Ministry ini udah semangat besar dan sudah seharusnya menjadi seorang remaja yang siap berperang seperti Daud waktu dia bisa mengalahkan Goliat dengan alih-alih penglihatan baik. Jemaat GGP Harvest Ministry sudah waktunya seperti ini. Makanya penting buat kita sebagai anak Tuhan untuk memahami bahwa saya ini harus bekerja sama dengan Roh Kudus, dan untuk bisa mendengarkan arahan Roh Kudus, saya mesti punya lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Lidahnya untuk dipakai untuk mengasih semangat, bukan ngomong sama Pak Mesah,
Lu bisa apa? Kayak begini aja pelayanan kok nggak bisa dijalani dengan baik. Bukan memberi semangat, malah menjatuhkan dia. Sebentar ini lagi di video ya. Saya nggak boleh jalan jauh-jauh ya. Tadi pagi saya bisa jalan jauh-jauh. Sekarang nggak bisa jalan jauh-jauh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nggak bisa lagi kita ngomong sama sesama anak-anak Tuhan GGP yang mengatakan, ayo dong, kamu males-malesan aja, nggak bisa. Lidah seorang murid harus memberi semangat. Ayo maju bro, lakukan bro, kita bisa bro. Dan itu harus mendapatkan satu bagian yang harus, kalau semua saling memberi semangat, maka kita mampu untuk menjalani apa yang diidam-idamkan oleh GGP atau Gereja Gerakan Pantai Kosta untuk menjadi pelayanan penuaian. Dan di dalam pelayanan penuaian, lidah seorang murid dan juga harus ada telinga seorang murid. Arahan Roh Kudus tidak bisa tanpa telinga yang peka, yang bisa menyadari. Setiap hari kita harus mempertajam firman Tuhan dibaca, saat teduh dilakukan, ya toh? Atau WA-an lebih penting, TikTok kan lebih penting. Firman Tuhan jelas mengatakan kita harus menjadi seorang yang bisa memahami lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Kalau tidak, maka ini yang akan terjadi. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Pak, kok jalan-jalan firmannya ake bentar? Tapi inilah firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan dan semuanya adalah untuk memuliakan nama Yesus, maka kita nggak akan pilih firman Tuhan, dan kita harus menyadari semua firman Tuhan itu tujuannya satu, untuk membangun gereja. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. 2, 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pengarang daripada Ibrani ini mengambil kutipan dari Mazmur. Dan pada saat ini dikutipkan dan diambil, maka kita harus menyadari posisinya bahwa Tuhan juga mengendaki kita, khususnya jemaat GGP Harvest Ministry, untuk juga tidak sampai menjadi orang-orang yang keras hati. Kenapa sih bisa jadi keras hati? Padahal sudah ada Roh Kudus, kawan sekerja Allah. Padahal kawan sekerja Allah atau Roh Kudus itu adalah sudah selalu memberikan pandangan dan arahan pada kita. Cuma karena kata bahasa Indonesia, kita sering kali nggak mau dengar dan nggak mau belajar jadi lidah seorang murid, sehingga pada saat kita diberitahukan oleh Roh Kudus, kita bilang ini bukan dari Roh Kudus. Ini bukan dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus gak akan seperti ini. Kalau Roh Kudus pasti saya akan diberikan yang tenang-tenang saja. Dan kalau Roh Kudus pasti memberikan pada saya damai sejahtera. Nanti dulu. Kenapa saya katakan nanti dulu? Damai sejahtera menurut pikiran kita atau damai sejahtera menurut pikiran Kristus? Kita sering memaksa diri untuk mengatakan harus sesuai dengan damai sejahtera, lalu kita mengatakan damai sejahteranya itu mengikuti maunya saya. Gak bisa. Damai sejahteranya harusnya mengikuti apa yang Kristus minta. Dan itu yang harus dimiliki juga oleh jemaat GGP Harvest Ministry. Kalau tidak, kita nanti akan kepahitan. Kok gini dong? Ikut Tuhan kok gini ya? Katanya ikut Roh Kudus. Kok kehidupannya kok kayak begini? Kok saya gak pernah melihat lagi sesuatu yang baik? Kalau kayak begini lebih baik saya gak ikut Tuhan aja. Bukannya Harvest Ministry, malah kita juga ikutan keluar. Jadi tidak lagi mengenal Kristus, dan kita mengatakan tidak lagi mau mengenal Kristus. Salah besar. Kita sudah sadar bahwa kita adalah Harvest Ministry, maka kita harus menyadari bahwa kita ini
Lupakan sakit hati. Lupakan diomelin orang lain. Nggak lagi marah-marah, murung-murung dan mutung-mutung. Betul ya? Murung dan mutung ya. Seringkali kan murung, wis murung kok. Tapi wis murung mutung meneh. Kacau. Jangan. Nggak ada lagi waktunya lagi kita mengatakan hal seperti itu, murung mutung semua saya mau tinggalkan gereja. Nggak ada. Karena kalau itu terjadi berarti Harvest Ministry belum siap. Bapak Ibu sebagai jemaat Harvest Ministry belum siap untuk melakukannya. Dan hari ini saya berharap 12 Juni 2020 titik balik. Nggak ada lagi yang mundur ke belakang. Setuju? Saya Harvest Ministry. Saya pelayanan. Saya mau menuai. Udah waktunya menuai. Kenapa? 2 tahun loh pandemi. Betul tidak? 2 tahun pandemi banyak gereja ketinggalan dan kehilangan orang. 2 tahun loh banyak jemaat yang tidak lagi mau beribadah. Itu saudara-saudara yang harus kita tuai. Setuju nggak? Ajak mereka. Bawa mereka untuk ke gereja. Panaskan mereka lagi. Bukan panaskan mereka. Bukan. Panaskan mereka. Ayo ke gereja lagi. Beri semangat lagi. Bawalah mereka sedikit ke gereja. Untuk mereka menyadari bahwa di dalam Tuhan ada kelepasan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Dan di dalam Tuhan ada kelimpahan. Amin. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak jemaat GGP Harvest Ministry untuk merespon dengan benar arahan Roh Kudus. Pak, dari tadi Bapak ngomong arahan Roh Kudus, emang bisa arahan Roh Kudusnya bisa salah? Arahan Roh Kudusnya enggak salah. Kitanya yang suka salah. Mari kita mulai di awal dengan Kisah 19 ayat yang ke-21. Kisah 19 ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Kemudian daripada semuanya Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Ada kerinduan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin pergi ke Roma, tapi dia mau mampir dulu ke Yerusalem lewat Makedonia dan Akhaya. Makanya dia sebutin di dalam Kisah Para Rasul dan dia sampaikan kepada rekan-rekan sekerjanya, termasuk Lukas yang mencatat. Dia bilang, gue mau ke Roma, tapi nanti ya setelah ke Yerusalem dan juga ke Makedonia dan Akhaya. Apakah kerinduan ini jelek? Tidak. Ini bagus sama sekali dan sangat-sangat bagus. Pak, minta maaf Pak, mungkin masternya dikurangin sedikit. Nguing ini mas. Master itu yang kiri kanan, paling kanan, sedikit saja. Yang kanan Pak, yang kanan. Ya, yang paling kanan. Nah, dua itu. Tes. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar betapa Rasul Paulus itu paham kemana dia harus pergi. Betapa Paulus itu paham untuk apa yang harus dia kerjakan. Dan hari ini juga kita mau belajar GGP Harvest Ministry harus tahu jalan kemana yang Bapak Gembala sudah dapatkan daripada Tuhan untuk diarahkan kepada jemaat. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu ada di dalam melayani penuaian, maka di dalam otak kita, di dalam hati kita, di dalam seantero tubuh kita harus kita pahami, saya adalah pelayan penuaian. Dan untuk itu tidak boleh ada goyang lagi bahwa saya mau pindah dan sebagainya. Tidak, karena Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh Tuhan masuk di dalam pelayanan penuaian. Oleh karena itu penting buat kita menyadari kemana kita harus pergi. Tapi sebelum kemana kita pergi, kita sadar nggak kita ada di mana? Ya, bahasa Jawanya sopo ingsunnya kita harus ngerti. Betul ya? Lah kalau kita mau tahu bahwa saya harus ke sana, tapi saya nggak tahu saya ada di mana, ya apa cara ngukurnya? Begitu juga dengan apa yang terjadi hari ini, kita harus sadar
Kalau saya adalah GGP Harvest Ministry, maka saya sadar bahwa ke depan itu tahun berapapun saya nggak tahu, yang saya tahu adalah saya mau ikut menuai bersama-sama dengan gereja Gerakan Pantekosta. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 1000 orang, mau 100.000 orang, haleluya, saya ada di dalamnya. Pernah dengar lagu "Ku Mau di Sana"? Kalau kita juga mau "Ku Mau di Sana" di surga, kenapa kita nggak nyanyikan itu sebagai "Ku Mau di Sana" pada saat GGP Harvest Ministry ikut menuai? Jangan jadi penonton. Kita harus bergerak, kita harus melangkah, kita harus berjalan, kita harus sukseskan. Bukan untuk kepentingan Bapak Michael Wasidi selaku gembala, tetapi kita harus tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk kita benar-benar menjadi pelayan-pelayan penuai buat Tuhan Yesus. Sayangnya, pada saat kita melaksanakan tugas-tugas kita ini seringkali mendapatkan seperti Kisah 21 ayat 4. Kisah 21 ayatnya yang ke-4. Kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Rohnya besar atau rohnya kecil? R besar, itu menunjukkan benar-benar Roh Kudus. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Maksud hati Rasul Paulus sadar bahwa dia pergi ke Yerusalem lewat Makedonia dan Akhaya langsung ke Roma. Tapi di dalam perjalanannya dia harus lewat dan akhirnya tinggal 7 hari bersama murid-murid, berdoa, pasti makan bersama, pasti ikut saling menguatkan satu bersama. Tapi jelas dikatakan di Kisah Rasul 4 tadi, oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Yang salah siapa? Roh Kudus loh yang ngomong loh. Murid-murid langsung bilang, "Ayo pergi ke Yerusalem. Jangan pergi ke Yerusalem. Ini kita hasil doa loh. Roh Kudus bilang jangan pergi loh." Ya apa kalau kita ngalamin kayak gini? Oh, bisikan Roh Kudus. Saya akan taat 100% biar saya enggak kekerasan hati. Apakah seperti itu? Apalagi kalau kita ini dapat lagi konfirmasi lebih jauh lagi dari hamba-hamba Tuhan, nabi lagi, biasanya gitu ya. Ada suara nabi aja langsung, wih suara nabi. Terjadi juga di Kisah Para Rasul 21 ayat 10 dan 12. Ini yang ngomong firman, bukan saya. Jadi kalau salahkan jangan salahkan saya, salahkan firman. Wani Biro. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-10 sampai ke-12. 2, 3. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bersama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. 2 orang yang berbeda. Biasanya gitu kan, konfirmasi toh. Nabi kalau sudah dapat juga konfirmasi dari yang lain, wah ini bisikan Roh Kudus, pasti benar. Dan sudah waktunya untuk kita juga melakukan hal yang sama. Larang Paulus pergi ke Yerusalem. Ya apa kalau seandainya GGP Harvest Ministry menghadapi situasi seperti Rasul Paulus ini? Jangan melayani Harvest Ministry.
Pelayanan penuaian itu berbahaya. Nanti kamu akan menghadapi banyak masalah, tantangan dan sebagainya. Siap tak? Jangan deh, mendingan gak usah ikutan di Harvest Ministry, gak usah lah pelayanan, gak usah lah ngapa-ngapain. Bisikan Roh Kudusku sudah ngomong seperti itu loh. Ya Bapak Ibu, ya Pak Bu. Ya Bu Elsie. Bagaimana jemaat? Bisikan Roh. Apalagi kalau ada nabi yang ngomong. Dan Nabi udah ngomong, oh nih orang ini bakalan diikat nih. Harvest Ministry akan mengalami nih tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang luar biasa nih. Ya Pak. Apa balik kucing? Nasi kucing enak, balik kucing nggak enak. Ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang GKP Harvest Ministry, tetapkan hati. Jangan goyah, masuk dalam pelayanan penuaian dengan siap dan dengan benar-benar mengikuti arahan Roh Kudus yang benar. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti apa yang barusan kita pelajari tadi, jadi ya apa Pak, ngikutin Roh Kudus kalau kayak begini Pak? Apakah Paulus termasuk orang yang keraskan hati? Dia maksa pergi ke Yerusalem. Dia maksa pergi ke Roma. Dulu, waktu saya belum memahami ayat ini, saya masih suka punya pikiran yang sama dengan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini. Kayaknya Paulus salah ya. Padahal itu kan suara Roh Kudus loh. Udah 2 kali loh, murid-murid doa, kuasa Roh Kudus sudah kasih tahu, bisikan Roh Kudus sudah kasih tahu. Dilarang tapi nggak mau dan ngeraskan hati. Lalu kemudian sampai Nabi Agabus datang, lalu juga memberi peringatan, dan Nabi Agabus juga mengingatkan, dan murid-murid akhirnya juga bisa mendapatkan konfirmasi. Ini perjalanan yang salah dari Rasul Paulus. Awalnya saya punya pikiran hal yang sama, tapi pada saat saya mulai mempelajari lebih jauh dengan Kisah Rasul 19 ayat 21, di mana tadi sudah kita baca bahwa Rasul Paulus sudah menyadari dia mau pergi ke Roma, ada niatan. Dan saya percaya itu juga ada bersama dengan keputusan Roh Kudus bahwa dia juga pengen pergi ke Roma. Bukan buat jalan-jalan, bukan cari Jose Mourinho, AS Roma. Enggak. Tapi dia benar-benar punya maksud yang terdalam di dalam itu, dan itu terlihat di dalam Kisah 20 ayat 22 dan 23. Kisah 20 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat tahu apa yang dia harus kerjakan. Kalau dia katakan dengan ayat ini dan diberitahukan kepada para penatua, dan dia menyampaikannya bahwa saya ini tawanan roh, meskipun dia tahu bahwa dia adalah sekawan sekerja Allah, dia menempatkan dirinya lebih rendah bahwa dia adalah tawanan roh. Makanya sekali lagi saya mau mengingatkan kepada jemaat GKP Harvest Ministry bahwa engkau adalah kawan sekerja Allah, tapi juga tolong bawa dirimu untuk tidak meninggikan diri, melainkan rendahkan dirimu bahwa engkau adalah tawanan roh. Artinya kita ini adalah hamba Kristus, kita juga adalah hamba roh Allah, dan kita ngikut maunya Roh Kudus, bukan maunya kita. Bisa? Harus bisa. GKP Harvest Ministry sudah masuk dalam situasi ini.
Dan hari ini saya cuma mengingatkan dan memompa Bapak Ibu untuk terus masuk ke dalam pelayanan Harvest Ministry. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu, tapi saya percaya ini yang Tuhan kehendaki, bahwa apa yang sudah Ibu tempatkan, apa yang sudah Bapak tempatkan di tempat ini, lakukan. Jangan ragu, laksanakan bagian Bapak Ibu untuk Bapak Ibu melaksanakannya seperti yang Tuhan kehendaki. Karena sadari, meskipun ada saya menggantikan Bapak Ibu, tetap di hadapan Tuhan saya nggak bisa gantikan Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu punya cara yang unik sendiri yang tidak bisa saya lakukan. Pun misalnya Bapak Ibu bilang, Pak, tak gantikan Bapak dengan saya, pun nggak bisa. Karena apa? Karena ciri dan pengalaman Bapak Ibu bersama dengan Tuhan Yesus itu hal yang spesial untuk bangunan GGP Harvest Ministry. Jadi nggak bisa dipindahkan. Keberadaan Bapak Ibu adalah spesial, pakai telur, bebek lagi. Jadi Bapak Ibu harus sadar akan posisi itu, sehingga Bapak Ibu bisa menyadari Harvest Ministry adalah isi hati Bapak untuk Harvest Ministry dan isi hati Bapak untuk Bapak Ibu semua. Jangan goyang, jangan geser, ikut maunya Roh Kudus. Apa buktinya? Kisah 21 ayat 13 sampai 14. Kisah 21 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar. Paulus sadar sesadar-sadarnya bahwa dia harus pergi ke Roma melalui Yerusalem, dan dia harus melewati semuanya itu sebagai bagian di dalam pelayanan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita pelajari? Satu, yang pertama, bisikan Roh Kudus nggak pernah salah. Setuju? Apalagi sudah dikonfirmasi dari 2 orang atau dari sekumpulan orang, dan juga dari dari Nabi Agabus. Dari pelajaran ini kita bisa mempelajari GGP Harvest Ministry peka dengan Roh Kudus, dengaran dengan Roh Kudus. Tapi yang kedua yang harus kita pelajari, hati-hati, jangan menafsirkan bisikan Roh Kudus dengan cara yang salah. Sekali lagi saya mau ngomong ini biar nggak salah paham. Bisikan Roh Kudus atau ungkapan Roh Kudus atau pernyataan Roh Kudus tentang apapun yang ada di dalam kehidupan kita, apalagi sudah dikonfirmasikan dari beberapa orang melalui firman Tuhan, berarti itu benar. Tetapi yang perlu diperhatikan dan harus berhati-hati adalah pada saat kita menafsirkan bisikan Roh Kudus itu, jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah, maka bukan rencana Tuhan yang jalan di dalam kehidupan kita, justru kita malah menghindar atau berhilang daripada rencana Tuhan. Apalagi kalau sudah urusannya dengan pelayanan penuaian. Bisikan Roh Kudus atau apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus, dan juga Nabi Agabus tentang bahwa penderitaan harus dilewati oleh Rasul Paulus, bukan untuk dihindari. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siap masuk kepada Harvest Ministry, jangan pernah tinggalkan tujuan utama pelayanan. Meskipun ada bisikan Roh Kudus yang mengatakan kita akan melewati masa-masa kesulitan, masa-masa penjara, masa-masa yang tidak enak buat daging kita,
Kita nggak boleh bilang, aku mundur saja. Jangan. Setuju? Justru itu harusnya menjadi sebagai penguat pada kita bahwa kalau Roh Kudus sudah mengingatkan hal itu berarti saya sudah ada di jalur yang benar. Jalan yang benar, bahwa saya akan mendapatkan kesempatan untuk menuai bersama-sama dengan Kristus tentang jiwa-jiwa yang ada. Kalaupun saya harus menghadapi tantangan, kalaupun saya harus menghadapi halangan, kalaupun saya harus menghadapi segala sesuatu, itu adalah bagian daripada pelayanan penuaian. Ada pelayan pernah melihat kita lagi nyabit padi atau gandum, ada padi atau lagi panen apapun, enak? Nggak ada. Yang pasti kita akan ke tangan kita mungkin akan mulai ke gores-gores atau teriris-iris dengan bilur-bilur atau bukan bilur, daun-daunnya padi. Karena kan kita harus itu. Tetapi kan nggak jadi perhatian kita. Aduh, begitu kena digores sedikit berdarah-darah kita bilang, aduh berdarah. Kan nggak begitu. Yang kita tujuan utama adalah yang penting saya nuai, saya dapat bulirnya, saya dapat padinya. Soal badan-badan saya tergores-gores segala macam nggak aku pikirkan. FDP, emangnya gue pikirin. Yang penting adalah gue dapat hasil yang baik. Kalau mau mendapatkan hasil yang baik, nggak ada penderitaan, nggak ada kesulitan dan sebagainya, ngimpi aja. Tidur di siang bolong ngimpi. Dapat 5 miliar, dapat 100 miliar. Nanti saya bagi-bagikan ke semua. Nanti kalau orang-orang tanya, kalau semuanya dibagiin, Bapak dapat apa? Saya ngimpi lagi aja. Kayak begitu. Tapi kan nggak begitu hidup kita, kok. Dan kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang harvest ministry, apapun halangannya, apapun pengalaman kita, kesulitan apapun yang kita alami, saya maju terus. Saya siap maju terus karena saya sadar. Sekalipun informasi dari Roh Kudus yang menyatakan bahwa saya harus melewati hal-hal yang tidak enak, saya tahu saya ada di jalur yang benar. Saya akan menang. Cuman kalau seandainya sudah begitu, jangan bilang, oh Pak Tantra bilang kalau ada informasi tentang Roh Kudus, lalu ada bisikan-bisikan Roh Kudus menghadapi masalah dan sebagainya, saya akan hajar terus dan saya akan dengarkan apa yang diinformasikan oleh Pak Tantra, hajar terus. Lalu ada api yang harus saya lewati. Oh kata Pak Tantra lewatin aja, plus mati. Terbit seperti ular terus, seperti merpati tetap harus dilakukan. Kalau kita pelajari kisah para Rasul 22 sampai 28, bagaimana Rasul Paulus melakukannya, tetap dia bisa berjalan, tetap dia harus menghadapi penderitaan, tapi toh dia nyampe ke Roma. Dia melakukannya dengan benar dan dia tetap dengar-dengar pada Roh Kudus. Wah, sudah 45 menit. Masih banyak firman-Nya. Yo. Lanjut. Iya, Bapak gue enak. Saya temung di depan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat Kisah 23 ayat 11. Kisah 23 ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 2, 3. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksikan aku di demikian juga engkau pergi bersaksi di Paulus. Salah nggak? Paulus tahu situasinya, Paulus tahu keberadaannya, Paulus tahu panggilannya. GKP Harvest Ministry, engkau tahukah dengan panggilanmu? Engkau kokohkah dengan panggilanmu? Engkau siapkah dengan panggilanmu? Sama seperti Rasul Paulus, yang akhirnya pada saat waktunya dia ketemu Tuhan dan Tuhan dikatakan dengan jelas, Tuhan lo, T besar, Tuhan
datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Apa yang disampaikan di Kisah 19 ayat 21 nyampe ayat Kisah 23 ini. Tuhan kasih konfirmasi bahwa Rasul Paulus nggak salah. Nggak salah mengambil sikap, nggak salah, dan dia tidak mengeraskan hati. Justru dia dengar dan dia sadar panggilannya bahwa dia harus pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. GGP Harvest Ministry, pahamkah engkau dengan panggilan Tuhan atas dirimu? Pahamkah engkau dengan panggilan itu? Kalau engkau paham dengan panggilan itu, orang boleh ngomong apa saja terserah. Yang pasti saya akan terus ikut dengan panggilan Tuhan untuk saya. Karena yang tahu adalah kita sendiri. Rasul Paulus juga sama kok. Orang-orang boleh dengerin ngomong apa-apa, tapi Rasul Paulus yang sadar. Bahkan pada saat Kisah Rasul 9 dikatakan, waktu dia harus bertemu dengan Ananias, dikatakan dengan jelas, Tuhan ngomong sama Ananias, kau harus baptis dia karena aku punya tugas tertentu buat dia. Dia akan mengalami banyak penderitaan. Sudah sadar dia dari awal. Dan saya berharap GGP Harvest Ministry, engkau harus paham dari awal. Panggilanmu adalah pelayanan penuaian. Pelayanan penuaian pasti banyak penderitaan. Bisa ngomong apa ya? Banyak penderitaan, banyak omelan, banyak ocehan, banyak orang yang akan bilang kau rebut domba orang lain. Siap nggak? Kenapa saya sebut rebut domba orang lain? Iya, karena waktu itu dia tahun 2019 sebelum pandemi ikut gereja sana. Tapi karena perubahan hidup kita, karena pengenalan kita akan Tuhan, membuat kita jadi cemlorot dan mengerti bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Dan mereka melihat kekristusan di dalam kita. Dia bilang dia mau ikut dengan kita untuk beribadah, di mana kita ada pelayanan, dan akhirnya kita bersama-sama dengan pelayanan ini. Orang akan bilang, kamu curi domba. Saya cuma bisa bilang pada GGP Harvest Ministry, emang gua pikirin tugasku adalah penuaian. Apapun, ya kan? Yang salah adalah gembala sana. Kenapa tidak diperhatikan? Yang salah adalah pelayan-pelayan di sana. Kenapa tidak berbagi hidup? Pelayanan ministry atau harvest ministry, bagi hidupmu. Itu jalan utama untuk bisa mendapatkan penuaian yang luar biasa. Amin. Amin. Karena sudah amin semua, Tuhan berkati. Mari kita renungkan firman. Saya